Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamka Farlin Feni Ayu dengan NIM A1D51972 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen PAUD. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi landasan yuridis. Landasan yuridis atau hukum terkait dengan pentingnya pendidikan anak usia dini ada di dalam Amandemen Undang-Undang 1945 Pasal 28B ayat 2, yaitu dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan pasal 28C ayat 2 dibilang bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Nah, pendidikan anak usia dini merupakan bagian dari pencapaian tujuan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Materi selanjutnya yaitu Peraturan Perundang-undangan PAUD di Indonesia. PAUD sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, pengertian tersebut relevan dengan pandangan Imron Arifin mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini pada dasarnya telah ada sejak adanya manusia, dilakukan keluarga dan lingkungan sosial secara ilmiah, memenuhi pola budaya dan agama. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, ataupun informal. PAUD pada jalur pendidikan formal terbentuk pada taman kanak-kanak, RA, atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan non-formal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, ataupun bentuk yang lainnya. Dan pada PAUD jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Yang ketiga yaitu materi mengenai landasan yuridis PAUD dengan pendekatan normatif. Pendidikan anak usia dini sangat penting dilaksanakan sebagai dasar bagi pembentukan kepribadian manusia secara utuh, yaitu untuk pemenuhan karakter, budi pekerti luhur, cerdas, ceria, terampil, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan anak usia dini tidak harus selalu mengeluarkan biaya yang mahal atau melalui suatu wadah tertentu, melainkan pendidikan anak usia dini dapat dimulai dari rumah ataupun di dalam lingkungan keluarga. Pada masa anak usia dini merupakan masa yang paling optimal untuk berkembang. Pada masa ini, anak mempunyai rasa ingin tahu yang lebih besar dan melakukan apapun untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Selain itu, secara naluriah, mereka aktif bergerak. Mereka akan menunjukkan kemana saja sesuai dengan minat atau kesenangannya. Dengan aktivitas tersebut, anak memenuhi kebutuhan perkembangan dan belajarnya. Belajar bagi anak juga akan terjadi sebagai dampak dari partisipasinya dengan baik anak-anak lain dengan sebayanya serta orang-orang terdekat termasuk guru ataupun orang tuanya. Terakhir yaitu tentang pentingnya landasan yuridis bagi pelaksanaan PAUD di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini haruslah didasarkan berbagai landasan, yaitu landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan religius, serta landasan keilmuan serta teoritis maupun empiris. Yang pertama, landasan yuridis. Landasan yuridis atau hukum terkait dengan pentingnya pendidikan anak usia dini tersirat dalam Amandemen Undang-Undang 1945 Pasal 28B ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak atas
kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ya, pemerintah Indonesia juga telah menandatangani Konvensi Hak Anak melalui Kepres nomor 36 tahun 1990 yang mengandung kewajiban negara untuk pemenuhan hak anak. Selain itu, pemerintah juga ikut berkomitmen terhadap program pendidikan untuk semua atau Education for All yang telah ditandatangani pada waktu konferensi internasional di Dakar, Senegal tahun 2000 yang terdiri dari 6 komitmen. Salah satu butirnya bersepakat untuk memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang perlindungan anak, dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Kedua, landasan filosofis dan religi. Pendidikan anak usia dini merupakan bagian dari pendidikan seumur hidup sebagai konsep yang telah dipopulerkan oleh UNESCO dengan istilah lifelong education. Populernya istilah tersebut bukan saja karena diprogramkan dan dijadikan sebagai salah satu pilar pendidikan oleh UNESCO, tetapi juga karena diperintahkan oleh Allah melalui petunjuk-petunjuknya. Umat Islam diajarkan untuk memenuhi ilmu sejak dari ayunan hingga liang lahat. Pendidikan agama menekankan pada pemahaman tentang agama serta bagaimana agama diamalkan dan diaplikasikan dalam tindakan serta perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai agama tersebut disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan anak serta keunikan yang dimiliki oleh setiap anak. Mengajarkan nilai-nilai keislaman dengan cara pembiasaan ibadah, contohnya sholat 5 waktu, puasa, dan lain-lain. Oleh karena itu, metode pembiasaan tersebut sangat dianjurkan dan dirasa efektif dalam mengajarkan agama untuk anak usia dini, yaitu landasan keilmuan dan empiris. Pendidikan anak usia dini pada dasarnya harus meliputi aspek keilmuan yang menunjang kehidupan anak dan terkait dengan perkembangan anak. Konsep keilmuan PAUD bersifat isoformis atau kerangka keilmuan PAUD harus dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan dan gizi, serta ilmu tentang perkembangan otak. Sedangkan dari segi empiris, banyak sekali penelitian yang menyimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini sangat penting. Nah, pada hakikatnya, pendidikan anak usia dini menyajikan konsep belajar sambil bermain. Hal ini sesuai dengan karakteristik anak yang bersifat aktif dalam melakukan eksplorasi terhadap lingkungannya. Maka, aktivitas bermain merupakan bagian dari proses pembelajaran. Pembelajaran pada anak usia dini harus dirancang agar anak tidak merasa terbebani dalam mencapai tugas perkembangannya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi landasan yuridis PAUD di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.